Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Mas Bronya semuanya. Jumpa lagi ya kita. Bagaimana keadaan cuaca di tempat Mas Bronya di awal Maret 2023 ini? Alhamdulillah Mas Bro, kemarin tanggal 1 Maret 2023 full ya. Mulai dari jam 3 subuh hingga jam 3 subuh tadi di tempat saya hujan gerimis tidak berhenti-berhenti Mas Bro. Alhamdulillah wa syukurillah. Namun kalau dilihat dari pergerakan pertumbuhan tanaman saya di 36 HST ini masih tetap stabil ya Mas Bro. Namun kita tidak boleh bersantai-santai karena kita sudah tahu ya, kemarin di usia 35 satu harian full tidak ada cuaca panas, yang ada hanya hujan. Walaupun gerimis tapi tetap hujan, alias kelembabannya sangat tinggi ya Mas Bro. Otomatis jika hari ini ada panas ya Mas Bro, hari ini ada panas, otomatis nanti karena ini adalah areal gambut dan juga di lahan bekas yang musim kemarin sudah kita tanami, pH-nya bisa drop Mas Bro. Pergeseran ya antara cuaca yang lembab, kemudian tiba-tiba terjadi panas yang sangat luar biasa. Ini yang biasa Mas Bronya teledor ya, tidak melakukan kegiatan dan tidak melakukan perawatan. Nah, di sini kita akan membahas perawatan apa yang harus kita lakukan dari rotasi ya, dari cuaca yang lembab ke cuaca yang kemungkinan akan terjadi panas. Walaupun tidak terjadi panas, ini harus tetap kita lakukan Mas Bro, untuk menjaga kestabilan pergerakan akar dan juga pucuknya. Pucuk batangnya itu harus tetap jalan stabil, akarnya juga harus tetap menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, nutrisinya apa dan bagaimana perlakuannya yang harus kita lakukan di 36 HST ini pasca terjadi hujan full seharian. Tapi sebelum kita mau masuk ke pokok pembahasan tersebut, seperti biasa ya, untuk Mas Bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08 ini, mohon dukungannya ya Mas Bro dengan cara klik subscribe, klik like juga. Kemudian jika Mas Bronya berkenan, mohon kiranya ya untuk membantu men-share ke sosial media agar channel Irfan Jalur 08 ini banyak diketahui oleh sahabat-sahabat Mas Bronya yang sama belajar dalam proses berbudidaya tanam semangka. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bronya lah. Saya selalu berdoa pertanian kita selalu tumbuh subur, di akhir musim panen berlimpah sukses, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Semongko. Jadi perawatannya harus kita lakukan Mas Bro pasca terjadi hujan, baik itu lebat intensitasnya ataupun tidak lebat. Yang pertama-tama adalah kita harus menjaga pergerakan jamur ya Mas Bro. Karena kita sudah lihat ya, karena tingkat kelembaban yang tinggi, meskipun kita rutin ya, interval 3 hari sekali kita tetap melakukan penyemprotan fungi, namun bukan berarti jamurnya itu akan berhenti total ya Mas Bro. Bisa saja ketika kita teledor tidak melakukan pengobatan, maka jamur ini masih akan tetap tumbuh ya. Oleh karena itu kita akan jaga, kita tekan pergerakan jamur. Pokoknya cuaca kita udah tahu ya Mas Bro, di tempat kita ini cuacanya masih tetap musim penghujan, maka fungi tetap ya, walaupun kita masih dalam proses penyerbukan, kita tetap melakukan penyemprotan fungi ketika malam hujan atau diprediksikan siang harinya bakal panas. Intervalnya berapa hari sekali Mas? Kalau saya 3 hari hingga 4 hari sekali Mas Bro. Tetapi ketika hujannya itu hampir tiap malam, maka saya melakukannya 2 hari sekali Mas Bro. Dan saya di musim ini, di tahapan tanam kali ini, 2 hari sekali Mas Bro saya melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisidanya yang sudah saya bahas kemarin. Kemudian hari ini saya akan rolling dengan menggunakan merek dagang yang lain ya Mas Bro. Dikarenakan saya lihat pergerakan jamurnya masih ada bakal-bakalnya yang sudah tumbuh ya. Seperti ini. Seperti ini Mas Bro. Nah, maka di sini saya akan menggunakan Mancozeb biru ya. Kemarin Mancozeb dengan tepung kuning dan sekarang saya akan masuk dengan menggunakan Mancozeb yang biru. Kemudian untuk kocorannya Mas Bro, karena ini hujan terus ya Mas Bro, kemarin 1 harian full, maka saya akan menjaga kestabilan pH, kemudian tetap menjaga kesuburan perakaran. Maka di sini saya akan memasukkan produk lain lagi ya Mas Bro.
dan produknya apa-apa saja yang akan masuk hari ini kita bahas di video kali ini. Untuk produk aplikasi utama kita masih tetap ya Mas Bro mengandalkan nutrisi dari Salmar Agro Sejahtera. Ada Topsas, ada Prima, kemudian ada Saka Andalan. Yang ini adalah powerful utamanya. Kemudian hari ini untuk fungisida kita masuk dengan merek dagang Yozep ya Mas Bro. Ini adalah Mancozeb biru. Ya kalau kemarin merek dagangnya di 1045 itu adalah Mancozeb kuning, hari ini kita rolling dengan menggunakan Mancozeb biru. Kemudian untuk Topsas kali ini saya tidak pasangkan dengan Saka saja, namun saya pasangkan dengan Power Soil ya, asam humat. Power Soil asam humat yang akan saya pasangkan dengan menggunakan Topsas. Tujuannya antara Topsas dan juga Power Soil asam humat ini adalah untuk menjaga kestabilan pH, kemudian untuk penguatan perakaran juga ya Mas Bro, yaitu Power Soil asam humat yang akan kita masukkan kali ini. Dan dosisnya berapa saja? Ayo kita terlebih dahulu kita akan melakukan pengaplikasian, yaitu pengaplikasian penyemprotan terlebih dahulu ya Mas Bro, untuk melapisi daun kita supaya lebih kuat lagi dari pergerakan kemungkinan masuknya jamur atau spora jamur ini masih hidup ya Mas Bro. Oleh karena itu kita semprot terlebih dahulu, setelah itu kita langsung melakukan pengocoran ke lubang pupuk, kemudian juga di dekat batang ya, untuk menghindari terjadinya busuk batang nantinya. Untuk Mancozeb birunya cukup 3 sendok saja ya Mas Bro yang kita berikan. 1 2 3 sendoknya 3 sendok munjung ya Mas Bro. 3. Jadi bentuknya biru seperti itu Mas Bro. Untuk rolling ya Mas Bro, meskipun bahan aktifnya sama-sama Mancozeb, namun kita harus rolling ya antara Mancozeb kuning dan juga yang biru di masa generatif ini. Jadi harus kita rolling ya Mas Bro untuk bahan aktif Mancozebnya, untuk menjaga pergerakan jamur di masa generatif ini dari yang warna kuning ke warna yang biru. Kemudian bahan aktif Difenoconazole juga tetap harus masuk, Propinap juga harus tetap masuk. Jadi rollingannya itu intervalnya saya pergunakan di sini untuk menjaga hijau, kemudian ketebalan imunitas tanaman saya 2 hari sekali ya Mas Bro. Setelah larut Mas Bro, kita tambahkan Saka. Saka Andalan ini adalah sebagai perekatnya ya Mas Bro. Kemudian juga sebagai nutrisi. Karena ini adalah musim penghujan Mas Bro. Jadi amunisi yang kita pergunakan akan lebih sedikit banyak ketimbang musim-musim biasa. Kalau Primasas ini untuk penajam ya, untuk penajam fungsi kerja dari fungisida Mancozeb yang kita berikan hari ini. 1 tutup saja dosisnya. Kemudian nanti untuk konsentrasi penyemprotan hanya di seputaran mulsa saja ya Mas Bro, nggak usah kita mandikan seluruh bagian tanaman, tidak perlu, karena pergerakan jamur itu bergeraknya dari bawah ya, atau dari pangkal batang. Maka konsentrasi penyemprotan kita di situ saja. Nah, jadi walaupun kita masih dalam proses penyerbukan, karena kita tidak ke atas-atas, itu tidak akan mengganggu proses penyerbukan kita. Intinya pengaplikasian fungisida ini untuk menjaga daun pangkal supaya kalaupun ada yang sudah bocor tercemari oleh jamur, dia tidak bergerak ke atas. Dan juga proses penyerbukan kita tidak akan terganggu karena kita melakukannya hanya di seputaran perakaran saja atau di atas mulsa. Oke Mas Bro, fungisidanya sudah tercampur rata bersama dengan Saka dan juga Primasas. Saatnya kita aplikasikan langsung ke lapangan.
Jadi konsentrasi penyemprotan hanya di seputaran mulsa ini aja Mas Bro, tidak usah naik-naik. Pokoknya kita jaga ya. Intinya kita menjaga pergerakan jamur yang dari bawah ini. Nah, yang terutama yang sudah kelihatan bercak-bercak seperti itu, dia harus sangat basah ya Mas Bro. Di samping ini karena daun tua, juga tingkat kelembaban yang tinggi di bawah perakaran ini, maka kita tetap harus rajin melakukan pengobatan fungi ya. Terutama ini musim penghujan Mas Bro. Boros fungi nggak apa-apa, yang penting tanaman kita tetap glowing, di atasnya tetap sehat. Meski daun di pangkal bawah sudah banyak yang bolong-bolong seperti ini biasa Mas Bro. Ketika curah hujan yang tinggi, daun pangkal pasti akan bocor. Sudah terjawab ya Mas Bro? Apakah boleh melakukan penyemprotan fungisida di masa penyerbukan? Boleh Mas Bro. Dengan syarat konsentrasi penyemprotan kita hanya di seputaran mulsa atau di seputaran batang bawah saja. Yang di atas jangan Mas Bro. Karena nanti akan merusak kualitas bunga yang akan kita sebut. Bakal buah yang akan kita sebut. Pokoknya kalau konsentrasi nyemprot, kita sambil lihat ya Mas Bro. Pergerakan kalau ada titik-titik hitam itu sampai di mana. Nah, di situ terakhir kita semprotkannya. Nggak usah sampai ke ujung-ujung sana ya Mas Bro. Tapi cukup di seputaran bawah ini aja. Kemudian kita lihat posisi titik-titik hitamnya sampai di mana. Nah, seperti ini. Sampai yang terakhir itu aja. Udah. Kalau sudah ada yang bercak-bercak hitam, agak menguning kayak gitu, agak dibasahkan. Supaya betul-betul nanti berhenti spora jamurnya. Sudah biasa seperti ini Mas Bro, jangan panik kalau di musim penghujan. Tinggal pandai-pandai kita saja perawatannya. Rollingan antara aplikasi fungisida dan juga nutrisi penajam SAS, kombinasi yang pas Mas Bro. Jadi proses penyerbukan kita tetap akan berjalan. Perawatan untuk melindungi, untuk menjaga kestabilan daunnya akan tetap terjaga juga. Nah, setelah ini kita langsung akan melakukan pengocorannya Mas Bro. Untuk menjaga pH. Dosisnya berapa saja saya tak siapkan terlebih dahulu proses aplikasi semprot saya ini. Setelah penyemprotan selesai Mas Bro, langsung saja ya kita langsung melakukan pengocoran ya. Antara formulasinya yaitu Power Soil dan juga kita mix dengan menggunakan Topsas. Tujuan utama dari pengaplikasian dua nutrisi ini adalah untuk menjaga kestabilan pH ya. Kemudian untuk mengurai tingkat nitrogen dari air hujan yang mengendap di dalam tanah, supaya bisa diserap oleh akar ya, sehingga itu tidak mengakibatkan tanaman kita untuk berhenti bergerak ya atau tumbuh. Untuk dosisnya Power Soilnya hanya 2 sendok makan ya Mas Bro. Seperti ini. 1, 2. Jadi pengaplikasian kali ini kita masuk Power Soil Mas Bro, untuk mendampingi fungsi kerja dari Topsas, yang mana ini adalah untuk menjaga kestabilan pH ya. Kemudian untuk mengangkat nitrogen dari air hujan supaya bisa diserap maksimal oleh akar. Kemudian nutrisi-nutrisi alami dari organik yang ada di tanah gambut ini supaya bisa terurai maksimal ya. Maka hari ini kita masuk kombinasi antara Topsas dan juga Power Soil. Untuk Topsasnya kita hari ini mempergunakan dosisnya 80 Mas Bro. Jadi di musim penghujan ini emang kita boros Mas Bro untuk penggunaan nutrisi. Dikarenakan kalau tidak pandai-pandai kita untuk merolling penggunaan nutrisi, maka sudah dikondisikan ya,
tumbuh kembang tanaman kita tidak akan bisa maksimal, bahkan bisa gagal panen kita Mas Bro. Namun nilai positifnya biasanya ketika kita bisa melewati fase di mana musim penghujan seperti ini, di akhir musim nanti kita akan ketemu harga yang mahal. Biasanya seperti itu Mas Bro, karena banyak di antara kita yang bertumbangan ya di tengah jalan di waktu perawatan. Oke Mas Bro, sudah larut, langsung saja kita masukkan ke tangki 16 liter, kemudian kita aplikasikan. Tidak perlu banyak ya Mas Bro, asal cukup saja di setiap lubang tanam dan juga lubang pupuk kita kasih sedikit-sedikit saja. Jadi lubang tanam dan lubang pupuk dikocor dikit-dikit aja ya Mas Bro, supaya betul-betul bisa mengurai tingkat nitrogen yang ada di dalam tanah ini. Juga perakarannya tidak terganggu dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi ini. Untuk dosis dikira-kirakan saja Mas Bro, tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada yang jatuh di dalam tanah perakaran. Sampai di sini saya kira Mas Bro-nya udah paham ya. Dan kita akan bertemu di perawatan berikutnya, yaitu dalam proses pembesaran buah. Nutrisi serta pupuk apa saja yang akan saya masukkan di musim penghujan ini, kita akan bahas di video berikutnya ya Mas Bro. Oleh karena itu, untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan update video berikutnya. Pokoknya tetap jaga mood, tetap semangat meski kita berbudidaya di lahan yang sempit. Salam dari kami, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.